إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Segenap muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita sekalian untuk kita ini taat kepada Allah. Kewajiban kita sekalian untuk kita ini bertakwa kepada Allah dengan jalan kita mau memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sekuat tenaga kita, dan kita menjauhi apa yang dibenci oleh Allah secara mutlak. Ketaatan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah bukan butuhnya Allah, tapi ketundukan kita, pengabdian kita, ketakwaan kita kepada Allah adalah butuh kita sendiri. Dalam rangka Allah akan menghantarkan kita menuju di dalam kebahagiaan, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Karena seseorang tidak akan mendapatkan ketentraman hidup, seseorang tidak akan mendapatkan ketenangan di dalam kehidupannya, dan bahkan seseorang tidak akan mendapatkan surga kecuali dengan cara dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah alasan Allah kenapa Allah ciptakan kita. Satu-satunya tujuan dari Allah adalah agar kita ini beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kita hidup sekali saja disuruh untuk beribadah? Tidak disuruh untuk berfoya-foya, tidak disuruh untuk kita itu memuaskan nafsu kita, tapi justru kita ini disuruh untuk beribadah kepada Allah. Karena di dalam ibadah itu akan menghasilkan ketenangan, dalam ibadah itu akan melahirkan kebahagiaan, dan itu semua anugerah dari Allah Ta'ala. Sementara melampiaskan nafsu, berfoya-foya sesuai dengan kehendaknya tanpa ada batas, maka itu justru hanya akan melahirkan kesedihan, hanya akan melahirkan malapetaka di dalam dirinya. Maka untuk itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama kita manfaatkan untuk kita ini takwa kepada Allah, ibadah kepada Allah. Kita sebagai suami, ketika kita memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai suami untuk istri dan untuk anak-anak kita semuanya, kita mencari nafkah, itu bagian dari ibadah kita kepada Allah. Ketika kita hidup dalam bermasyarakat, kita berbuat baik dengan tetangga kita, itu pun juga kita beribadah kepada Allah. Karena kita berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang lain pun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam tidak bisa disekulerkan, Islam tidak bisa dipisahkan antara kehidupan kita dengan kita menjalankan Islam. Mulai dari bangun tidur sampai kita akan tidur lagi, kita bisa mempraktikkan Islam dan semuanya bernilai ibadah. Bahkan ketika kita olahraga, ketika kita menanam tanaman di depan rumah kita, maka ketika ini kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, maka ini pun juga bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah,
ada satu pertanyaan di masa Rasulullah SAW yang diajukan oleh salah satu tokoh munafik yang bernama Al-Ahnas bin Syarif. Dia mendapatkan request dari orang Yahudi yang ada di Madinah. Dia disuruh oleh orang-orang Yahudi untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa isi pertanyaannya? Muhammad, kalau engkau betul-betul seorang nabi, kalau engkau betul-betul seorang rasul, maka pasti engkau akan tahu kisah tentang Ashabul Kahfi, akan tahu kisah tentang Alexander Dzulqarnain atau Dzulqarnain, dan engkau akan tahu di mana posisi roh itu berada. Karena di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat itu pun juga dikisahkan tentang kisah Al-Kahfi, kisah tentang Dzulqarnain. Maka dari pertanyaan itu Rasulullah SAW menjawab, uji hukum godan, besok pagi aku akan jawab pertanyaan kamu. Harapan Nabi, kenapa Pak menjawab besok pagi? Harapannya karena Nabi menginginkan, atau biasanya ketika mendapatkan pertanyaan semacam itu maka langsung dijawab oleh Allah dengan turunnya ayat, merupakan bentuk jawaban dari Allah Ta'ala. Tetapi besok paginya wahyu tidak turun, 2 hari tidak turun, 3 hari tidak turun, bahkan sampai seminggu tidak turun, dan bahkan sampai 2 minggu tidak turun. Sehingga ini menjadikan cemoohan dari orang-orang kafir Quraisy, termasuk orang yang mencemooh adalah istri pamannya Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab, istrinya Abu Lahab, yaitu Mujamil. Dia dengan mengatakan dengan sombongnya, setanmu telah melupakan engkau Muhammad, dengan bernada ejekan. Maka hadirin, pada hari ke-15 turun ayat, yaitu turun surat, yaitu surat Al-Kahfi dan juga surat Al-Isra. Nah, sekaligus di dalam surat Al-Kahfi itu Allah lampirkan atau Allah sampaikan pada ayat yang 23-24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Muhammad, janganlah engkau benar-benar mengatakan besok pagi aku akan berbuat ini dan itu, kecuali engkau mengucapkan insya Allah. Nah, di sini Bapak Ibu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kesalahan dari Rasulullah SAW ketika beliau tadi menjawab atau menjanjikan Al-Ahnas bin Syarif tadi, beliau tidak mengucapkan insya Allah, maka sehingga wahyu jawaban itu harus tertunda sampai 15 hari. Nah, dari sini ulama-ulama mengambil pelajaran buat kita. Pertama, hendaknya ketika kita menjanjikan atau berjanji sesuatu kepada saudara-saudara kita, sesuatu yang akan datang, maka hendaknya kita mengucapkan dengan kalimat insya Allah. Kenapa kita harus mengucapkan kalimat insya Allah? Ulama-ulama tafsir menjelaskan kepada kita ada beberapa hikmah. Yang pertama, ketika kita mengucapkan insya Allah, maka hakikatnya kita bertawakal kepada Allah. Karena hakikatnya kita tidak bisa mengatur kehidupan kita sendiri, kita tidak bisa mengatur waktu kita sendiri tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih untuk besok pagi, kita tidak mungkin atau kita tidak bisa atau tidak yakin, tidak bisa menjamin bahwa nanti sore kita ini masih hidup, nanti malam kita itu masih bernapas, kita tidak bisa menjamin. Maka hendaknya ketika kita berjanji untuk kita melakukan sesuatu, maka kita dengan mengucapkan insya Allah. Kemudian yang kedua, hikmah dengan kita mengucapkan insya Allah adalah ketika kita mengucapkan itu, maka kita akan diberikan pahala, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah berbuat baik kepada Allah dengan kita mengucapkan insya Allah tadi. Dan yang ketiga adalah ketika kita mengucapkan insya Allah, maka kemudian ketika kita ada uzur, tidak bisa memenuhi apa yang kita janjikan itu, maka ini tidak akan dihitung
hutang oleh Allah, karena Nabi mengatakan al-ahdu dainun, janji itu adalah hutang. Kemudian hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ahli hikmah pun juga menyampaikan kepada kita tadi kenapa Nabi mendapatkan wahyu harus tertunda sampai 15 hari. Ini menunjukkan bahwa salah satu sebab kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita itu tertunda atau bahkan akan diganti untuk orang lain. Salah satu sebabnya adalah ketika kita ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau nanti kita ngaji beberapa tafsir, beberapa ayat di antara dalam surat Al-Qalam, Imam Tabari di dalam tafsirnya beliau menyampaikan, ketika seseorang membiasakan diri dalam kemaksiatan, ketika dia melakukan kemaksiatan, dia tidak lekas-lekas bertobat kepada Allah, maka Allah akan timpakan padanya beberapa hal. Satu, rezekinya akan ditunda oleh Allah, tambahan rezekinya akan ditunda oleh Allah, atau bahkan akan dialihkan kepada orang lain. Dan yang kedua, kita akan dicabut rasa kenyamanan di dalam beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, kita akan dicabut rasa kenyamanan kita ketika kita ini belajar dinul Islam, belajar agama Islam. Ini dampak ketika kita itu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah taala, mari kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan-kekurangan kita. Kita banyak mohon ampun kepada Allah dari kesalahan-kesalahan kita, dan terus kita memperbaiki diri dari kesalahan tersebut menuju kepada yang lebih baik. Dan semoga kelak kita dipanggil oleh Allah dalam kebaikan, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah dan kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wa lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berilah belas kasihan pada kami, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah saudara-saudara kami dari kalangan mukminin mukminat, dari kalangan muslimin muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat ya Allah. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la daynan illa qadaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitahu ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah membiarkan kami berbuat dosa kecuali Engkau mau mengampuni kami ya Allah. Janganlah membiarkan kami punya hutang kecuali Engkau memberikan kemampuan kami untuk bisa melunasi hutang kami ya Allah. Janganlah membiarkan kami punya hajat, baik dalam hajat urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat, kecuali Engkau mengabulkan hajat-hajat kami ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kebaikan kepada kami, kebaikan di dunia. Berilah kebaikan kepada kami, kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'a'i la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari doa yang tidak Engkau dengar, dari perut yang tidak bisa merasakan kenyang, dan dari hati yang tidak bisa merasakan khusyuk. Allahumma faqihna fid din, Allahumma alimna ta'wil al-kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa barik lana fi rizkina. Ya Allah, fahamkanlah kami dalam urusan agama. Ya Allah, ajarkanlah kami Al-Quran. Ya Allah, luaskanlah ilmu kami, luaskanlah rezeki kami, dan luaskanlah langkah-langkah kami. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana 'ala dini, wa ya musarrifal qulubi sharrif qulubana ila ta'atik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah